Saudara membahas motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank bersama pengacara tersangka EW Adrianus Agal serta mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat petang Pak Arief dan selamat petang juga Bang Adrianus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, terima kasih. Ya, saya Selamat ke sore. Bang Adrianus. Bang Adrianus, saya konfirmasi kembali ya. Anda kuasa hukum pengacara dari salah satu tersangka EW. Betul seperti itu? Ini EW yang berperan Betul. sebagai apa nih? EW ini adalah yang berperan, yang menerima pekerjaan dari sahabatnya yang saya berapa kali sebut dengan inisial F itu. Setelah Eras menerima pekerjaan itu, baru dia meminta beberapa teman-temannya untuk ikut serta bersama dengan Eras. Seperti itu. Saat itu ordernya apa? Permintaannya apa? Ordernya adalah permintaan untuk menjemput paksa salah seorang yang diduga merugikan mereka. Infonya seperti itu. Termasuk membunuh? Tidak, sama sekali tidak. Karena penjemputan paksa ini tugas yang diberikan ke Eraswawo dan kawan-kawan ini, bahwa yang dimintakan adalah hanya untuk menjemput di daerah Jakarta Timur, tepatnya persis di Lotemar, karena terkait penempatan posisi Eras dan kawan-kawan ini, kan ada 3 klaster seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Itu ada klaster yang pertama, klaster pengintai, yang kedua klaster penjemputan paksa, yang ketiga adalah klaster eksekutor. Nah, sore itu mendapat informasi bahwa korban berada di Lotemart, berada di Jakarta Timur. Setelah mendapat arahan melalui telepon dari temannya Eras yang berinisial F itu, nah mereka langsung ke TKP. Setelah sampai di TKP, baru mereka melakukan upaya paksa membawa masuk dalam mobil yang terlihat di dalam media sosial yang warna putih itu. Setelah itu baru mereka mendapat arahan agar orang atau korban tersebut dibawa ke Cawang. Nah, setelah sampai di Cawang baru diarahkan nanti ada mobil Fortuner atau Pajero, kalian berikan korban di situ. Nah, setelah tugas Eras dan kawan-kawan ini menyerahkan korban, tugas mereka sudah selesai sampai di situ. Namun Eras dan kawan-kawan melakukan pekerjaan ini kan dijanjikan untuk mendapat upah. Oke. Nah, karena belum mendapat upah, malamnya mereka ditelepon untuk mengambil upah, yang informasi yang saya dengar langsung dari Eras di Polda, Ya. bahwa mereka akan mendapat upah itu di tangan kanannya bos. Bos ini maksudnya F? Itu. F bukan bos. F bukan bos. F maksud saya yang memberikan perintah itu? Atau orang lain lagi? Ya, yang memberi perintah. Oke. Yang pasti F memerintahkan Eras untuk mengambil upahnya mereka yang awalnya dijanjikan 50 juta. Dan mengetahui atau melihat? Mengetahui dan melihat. Oke. Itu, mengetahui dan melihat. Dari teman-teman Eras ini, Bang Adrianus, dari teman-teman Eras ini apakah semuanya sipil atau ada orang selain sipil di situ? Dari ke-15 orang yang sudah ditangkap ini? Yang saya tahu kalau dari Eras ini semuanya sipil semua. Mereka pekerja lepas lah, pekerja keamanan lepas. Seperti itu. Artinya sipil ya? Kalau yang klaster eksekutor kami tidak tahu mereka dan kami tidak kenal mereka. Oke. Begitu. Baik, Pak Arief, bagaimana bisa menelusuri dan juga memastikan bahwa kasus penculikan dan juga pembunuhan ini bisa terungkap? Karena ini kan bisa dikatakan sebagai suatu sindikat. Iya, terima kasih Cynthia, Pak Adrianus. Selamat sore.
Baik, Pak Arif, Pertama, selamat sore. saya turut berduka cita kepada keluarga korban dan BRI tempat korban bekerja, Muhammad Ilham Radita almarhum. Dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang dengan cepat bisa mengungkap kasus ini, yang mana sudah ditangkap 15 orang. Dari apa yang saya baca di dalam pemberitaan, informasi-informasi di pemberitaan, dan tadi secara sepintas Pak Adrianus sudah menyampaikan juga terhadap apa yang dilakukan oleh kliennya. Yang pertama, saya melihat ini setidaknya di dalam pengungkapan dan dalam proses penyidikan nanti ada 3 TKP yang harus dipelajari oleh penyidik. Yang pertama adalah seperti katakan Pak Adrianus tadi, TKP tempat penjemputan atau penculikan awal, di mana Erasmus, klien Pak Adrianus, ikut serta di dalam di situ. Kemudian TKP kedua adalah penyerahan, jadi handing over dari pelaku penculikan kepada pelaku yang kelompok kedua. Kemudian yang TKP ketiga adalah TKP tempat eksekusi. Kalau memang seperti dikatakan oleh klien Pak Adrianus tadi benar, berarti ada TKP tempat eksekusi. Kemudian TKP yang keempat adalah TKP tempat pembuangan mayat. Nah, dari 4 TKP ini penyidik harus bisa menemukan alat bukti sehingga akan bisa terhubung. Tapi Pak Arif, maaf saya potong. Peristiwa, ya. Maaf saya potong. Kalau dari melihat polanya ada beberapa klaster, apakah ini mungkin dilakukan oleh orang sipil atau ada kemungkinan lain menurut Anda? Saya pikir mau sipil mau siapapun, kita harus membuktikan dulu secara objektif siapa sih pelaku-pelakunya ini dan apa peran dari masing-masing pelaku. Tentu ini harus diikuti oleh alat bukti. Saya tidak tahu apakah ini orang sipil atau orang non-sipil. Dikotomi ini nanti akan bisa menimbulkan prejudice. Oke, kami lanjutkan kembali kepada Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Pak Arief, silakan pernyataan Anda bagaimana untuk mengungkap kasus pembunuhan dan juga penculikan ini. Ya, Cynthia, saya ulangi lagi ya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dari melihat peristiwa yang sudah terjadi ini, saya menggolongkan ada setidaknya 4 tempat kejadian perkara. Kemudian dari 4 kejadian perkara itu penyidik sudah menangkap 15 orang. Ya. Disinilah penyidik akan mengumpulkan alat bukti. TKP pertama adalah tempat penjemputan, yaitu di Lotte Mart. Kemudian TKP kedua terjadi overhandling. Dari Lotte Mart diserahkan di Cawang di mobil Fortuner. Kemudian TKP ketiga menurut keterangan klien Pak Adrianus adalah tempat eksekusi karena kliennya mengetahui korban sudah meninggal dunia. Itu TKP ketiga. TKP keempat adalah tempat diketemukannya mayat korban. Dari 4 TKP inilah penyidik dengan didukung oleh keterangan para tersangka yang sudah tertangkap, maka akan mengkonstruksikan bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana konstruksi perbuatannya, mulai dari penculikan, kemudian sampai dengan ditemukannya itu, hingga akan ditemukan peran dari masing-masing pelaku. Termasuk akan ditemukan pula garis merahnya seperti itu ya, benang merahnya ya? Iya. Iya, jadi dari 15 ini nanti sudah diketahui peran-perannya akan bisa diungkap lagi. Tentu semuanya berdasarkan alat bukti. Tidak bisa kita prejudice, kita tidak bisa menuduh seseorang disuruh ini, si tersangka A mengatakan saya disuruh ini, buktinya apa. Ini kan bisa dilacak seperti dikatakan Pak Adrianus tadi, perintahnya melalui telepon, kan bisa dicek teleponnya. Di mana teleponnya, posisinya bisa dicek, dibayar pakai duit apa, bagaimana membayarnya. Semua pasti akan bisa diungkap oleh tim penyidik, karena motif ini penting nanti untuk penerapan pasal yang diterapkan kepada masing-masing pelaku ini.
Oke, Gitu, Cynthia. terakhir singkat saja Pak Arief, apa sesungguhnya kesulitan untuk mengungkap motif dari kasus penculikan dan pembunuhan ini? Sebetulnya nggak ada yang sulit karena alat bukti semua sudah ada, kemudian para pelaku juga sudah lengkap, tinggal penyidik untuk menyampaikan saja. Sehingga yang diperlukan sekarang adalah objektivitas. Makanya ada penasihat hukum seperti Pak Adrianus ini adalah untuk menjamin objektivitas dari pemeriksaan atau penyidikan dilakukan penyidik, menjamin objektivitas kliennya betul-betul menyampaikan apa yang dilakukan dengan benar dan jujur, sehingga akan bisa mengungkap ini dengan benar. Baik. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, mantan Kabar Eskrim, dan sebelumnya juga sudah bergabung Adrianus Agal, kuasa hukum dari salah satu pelaku Eras Wowo. Terima kasih.